أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa ikabi wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Sungguh indah silaturahmi membuat keluarga DRI dan takmir masjid menjadi satu. Terimalah salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katu. Yang belum jawab salam, pecahnya lagi buntu. Kami ulangi sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Dewan Muhtasar telah diwakili oleh Bapak Ustaz Harun Ar-Rasyid. Kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Iman Harnadi SHM. Kami hormati dari DRI yang paling diwakili oleh Bapak Haji Man Amin SAG. Beliau salah satu Dewan Perwakilan Rakyat para pemuli. Bapak-bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin se-Prabumuli. Buahku ini Cakep. buah satang buah pari, Cakep. alakan senang hati kami kedatangan tim safari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dewan Mustasar, Bapak sekaligus Ketua Basnas, yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Bapak Harun Ar-Rasyid, yang kami hormati Ketua DMI atau yang mewakili dan seluruh kepengurusannya. Daun salam, daun beringin, belum tentu salam masih dingin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segenap keluarga besar Dewan Masjid Indonesia Kota Prabumuli, hadir dari Dewan Muhtasar, kita berharap kegiatan ini akan terus istiqomah kita tunaikan, bahkan kita cari peluang-peluangnya untuk lebih. Alhamdulillah binikmatil Islam wal iman wal hamdu binikmatil dakwah wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah masih menggerakkan tubuh kita, masih menghidupkan hati kita, masih melafazkan dengan lidah kita Asmaul Husna, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, para pejuang-pejuang Islam, para syuhada, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Judul safari subuh hari ini adalah tentang tema besarnya akhlak, dan kita akan menyampaikan akhlak yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita pada zaman Rasulullah SAW yang bernama Juhainah. Ada ibu yang namanya Juhainah, Bu? Enggak ada. Kalau ada, mudah-mudahan sama nasinya dia akan masuk surga. Ada seorang wanita ibu tawajah namanya Juhainah, Bapak sekalian. Kebetulan wanita ini kurang baik akhlaknya, sehingga Juhainah ini mengandung tanpa bapak.
mengandung tanpa hamil tanpa bapak karena dia melakukan perzinahan. Hukum saya ya Rasulullah, hukum rajam saya ya Rasulullah. Kenapa kamu wahai ibu? Wahai Rasulullah, kami telah melakukan dosa yang besar. Saya telah berzina dan saya sekarang mengandung ya Rasulullah. Rasulullah menanggapinya dengan tenang. Wahai ibu, baiklah, nanti akan saya hukum rajam. Tapi tunggu dulu sampai anakmu lahir. Betul Bapak sekalian, akhirnya Juhainah itu melahirkan. Singkat bisa, akhirnya Juhainah ini menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, beberapa waktu yang lalu saya sudah melahirkan ya Rasulullah, maka saya menghadapmu ya Rasulullah untuk menghukum saya karena perbuatan dosa saya ya Rasulullah. Baik kalau begitu, karena kamu sudah melahirkan, maka kembalilah dulu kamu ke rumah. Nanti saya akan hukum setelah kamu menyelesaikan 2 tahun menyusui anakmu. Akhirnya wanita itu balik lagi Bapak sekalian, belum jadi dirajam ya Rasulullah, suruh balik untuk menyusui anaknya dulu sampai 2 tahun. Jadi ibu-ibu ini pesan juga, kalau ibu-ibu yang muda terutama punya anak kecil baru melahirkan, umpamanya menyusuinya harus selama 2 tahun. Ini pesan kesehatan. Jangan 6 bulan sudah disusui susu sapi sehingga anaknya kalau besar seperti tidak, masih seperti bapak itu dulu. Akhirnya begitu sudah 2 tahun, Juhainah ini menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah menyusui anak saya selama 2 tahun ya Rasulullah. Maka hukum saya meninggal dunia kemudian seperti layaknya orang yang meninggal dunia, dirawat dan sebagainya. Dan Rasulullah menyolatkan langsung wanita. Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, kenapa engkau menyolatkan orang yang berlaku berzina ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, wahai sahabatku Umar, ketahuilah taubatnya Juhainah ini kalau dibagikan 70 orang kota Madinah ini, maka orang-orang tersebut akan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah dari ini ternyata sebuah amalan yang baik itu akan menentukan kita akan masuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang kedua Bapak sekalian, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Mu'az, dia didatangi oleh para sahabat untuk memeluk Islam dan dia tidak mau karena dia orang pembesar di kalangan Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'az ini marah dan mendatangi salah seorang sahabat Rasul yang bernama Mus'ab bin Umair, salah satu duta Rasulullah pertama yang membuka kota Madinah, sehingga banyak pemeluk agama Islam di kota Madinah karena jasa Mus'ab bin Umair. Izinkanlah saya berbicara dulu. Seandainya apa yang saya sampaikan ini engkau suka, maka terimalah. Namun jika engkau tidak suka, saya akan menjauhi diri dari kota ini. Jawab Mus'ab. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az setuju apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya hidayah Allah datang. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk sama-sama memeluk Islam. Bapak Ibu rahimahullah, dan setelah masuk Islam terkenal di dalam sejarah, Sa'ad bin Mu'az ini selalu tidak berpisah dengan Rasulullah di dalam setiap peperangan. Sa'ad bin Mu'az ini terkena panah kakinya dan sakit lama sehingga saat itu meninggal dunia pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW di kota Madinah. Sehingga Sa'ad bin Mu'az ini tercatat sahabat Rasulullah yang usianya sangat singkat masuk Islam, cuma 6 tahun meninggal dunia, dan kematian Sa'ad bin Mu'az ini menggetarkan langit karena begitu hebatnya perjuangan Sa'ad bin Mu'az. Bapak Ibu rahimahullah,
Itulah kisah-kisah contoh amalan yang baik. Hikmah pada kisah-kisah ini adalah mari, usia kita adalah usia yang sangat pendek dalam setiap biritan sebuah kaum. Kita adalah kaum Nabi Muhammad SAW yang usianya sangat-sangat pendek jika dibanding dengan kaum Nabi yang lainnya. Namun ternyata usia yang pendek tidak akan mengalahkan dengan usia-usia yang panjang pada nabi-nabi terdahulu. Kuncinya apa Bapak sekalian? Kuncinya adalah bagaimana kita beramal dengan amalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Amalan yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat tentang sholat. Fa'in sholata salaha lahu sairul amal. Kalau amalan kita baik, maka akan baik seluruh amalannya. Semuanya akan baik. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita buruk, jelek, akan ikut amalan kita menjadi jelek. Jasadu sairul amal. Kalau jelek, sholat kita akan jelek seluruh amal kita. Maka Bapak sekalian, kita harus betul-betul menjaga sholat kita. Dan sekali lagi, sholat berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Mari kita introspeksi pada diri kita. Bagaimana kualitas sholat kita? Karena sholat itu berbanding lurus dengan kondisi keimanan kita. Kalau orang imannya itu tidak baik, ada 4 golongan Pak. Dalam sholat itu. Pertama, ada orang yang tidak sholat, orang Islam tapi tidak sholat. Ada tidak Bapak sekalian? Ada. Banyak Pak ya? Tapi saya yakin tidak di Sukajadi Pak ya. Mungkin di Uni Soviet ya. Orang Islam tidak sholat, itu menunjukkan karena keimanannya sedang runtuh. Imannya sedang lemah, selemah-lemah iman. Tidak sholat, dan ini bahaya. Yang kedua, orang Islam tapi sholat tapi masih bolong-bolong. Saya yakin di Muhajirin tidak ada Pak Imam ya? Gak ada kalau di Muhajirin, saya emang gak ada. Sholat kadang-kadang saja. Kalau lagi banyak kebutuhan pada Allah, dia rajin sholat dengan masjid. Kalau lagi landas, lupa sholat. Apa lagi buntu? Cuma kalau lagi buntu biasanya dekat dengan Allah. Cuma begitu tebal dompetnya, lupa. Dia nak kesana, kasih macam-macam, begawe terus, berjalan terus. Imannya lemah. Begitu ada dia baru datang. Itu Pak. Ada di sini Pak? Ada saya sih. Yang paling baik Pak, yang paling jempol adalah orang sholat berjamaah di masjid, sudah datang di masjid, adzan belum datang. Ini yang luar biasa. Adakah Pak sini Pak? Kalau ada di sini, Bapak Ibu layak naik haji jika mampu. Mari kita koreksi Bapak sekalian. Ini karena amalan terbaik yang nanti kita akan menghadap Allah sekali lagi, akan dihitung oleh Allah tentang sholat kita. Di mana level kita? Di level kita mana? Mari kita bersama-sama. Maka sahabat suku meningkatkan salah satu ikhtiar memicu agar kita sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Maka Rasulullah sampai mengatakan, saksikanlah kalau kamu menyaksikan seorang muslim yang sholat isya dan subuh senantiasa berjamaah di masjid, saksikan dia adalah orang yang beriman. Maka Bapak sekalian, bulan yang lalu kami pemilihan masjid, ini mungkin jadi perhatian juga Pak. Sebulan yang lalu kami mengadakan kepengurusan masjid Pak. Saya kebetulan jadi penasihat Pak. Saya penasihat. Saya sampaikan itu, agar masjid ini makmur, saya katakan itu, maka pengurus masjid tidak mungkin dan harus dilakukan diurus oleh orang-orang yang beriman. Karena ini perintah Allah.
Karena perintah Allah bahwa yang bisa mengurus masjid, yang memakmurkan masjid hanya orang yang beriman. Yang lain tidak bisa, Pak. Pasti akan ribet kalau masjid ini diurus oleh orang yang beriman. Ciri orang beriman adalah sholat di masjid berjamaah. Maka kalau ada takmir masjid yang dia tidak sholat berjamaah di masjid, ini menjadi tanda-tanda besar. Saya sampaikan begitu, Pak. Jadi mudah mencari pengurus masjid itu mudah, Pak. Mencari ketua masjid itu mudah. Siapa yang paling rajin sholat berjamaah di masjid, itulah anaklah yang menjadi ketua masjid. Mudah, Pak. Ini bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan orang yang tidak pernah datang jadi angkat jadi ketua masjid atau lagi. Nah, pasti akan ribut. Pasti akan ribut. Karena imannya lemah. Dan jangan sampai terjadi di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Berapa lagi, Pak? 5 menit. Habis, Pak. Yang dua ada, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah kata Rasulullah tadi, summa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukurlah bagi sekali yang masih ada orang tua. Datangilah, rapalah dengan baik, berbaktilah kepada orang tua. Ya, karena orang tua adalah salah satu pintu kita masuk surga. Hormatilah, berbaktilah dengan sepenuh hati, karena itu pintu masuk surga. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Banyak cara kita berjihad fisabilillah. Bukan hanya peperangan di jalan Allah, tapi banyak jihad-jihad lain. Jihad menuntut ilmu, jihad bagaimana memakmurkan masjid sehingga bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah bagian jihad kita. Bapak Ibu rahimahullah, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan sesuai dengan dari Pak Indra tadi. Cukup sampai sholat suruh tiba, dan kami mohon maaf kalau nasihat ini kurang berkenan Bapak sekalian. Saya hari ini terbawa dengan serius, Pak. Kalau serius mohon maaf. Ya, kalau Bapak sehingga kantor kami mohon maaf. Tapi mudah-mudahan dengan kantornya ini ibunya meresap. Ya, meresap sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ووالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا. المسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم يا جميع الحاضرين. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bekerja dan berusaha, jangan lupakan ibadah. Malam tahajud dan pagi duha. Lelaki tak bekerja namun tanpa berdoa, itu tiada guna. Kita selalu berdoa namun tanpa usaha, itu sia-sia. Perbanyaklah berdoa, semangat berusaha, tawakal ala Allah. Jatuh bangun biasa namun jangan menyerah, tetap bersabarlah. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar,